Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu Dewi Ambarwati dengan nomor induk mahasiswa 22080100016 dengan program studi Pendidikan Agama Islam jurusan Tarbiyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Dakwah wal Irsyad, Kota Parepare. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi fikih yaitu Toharoh. Toharo sering disebut juga bersuci. Dari segi bahasa, toharo adalah bersih dari suci dari segala yang kotor, baik yang bersifat hissi, dapat diindra, atau yang bersifat maknawi, abstrak. Sedangkan menurut syara, toharo adalah menghilangkan hadas dan najis. Ada dua hal yang menjadi objek toharo, yaitu hadas, baik hadas kecil maupun besar, dan najis. Islam menempatkan masalah toharo sebagai satu masalah yang penting yang tidak bisa dianggap remeh. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama, toharo menjadi syarat sahnya ibadah-ibadah tertentu, misalnya ibadah sholat. Ini artinya jika sholat tidak dibangun atas dasar toharo, bersih dari hadas dan najis, maka sholat dianggap tidak sah yang konsekuensinya tidak akan diterima Allah. Nabi SAW bersabda, La yaqbalullahu sholat ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo'a, yang artinya Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia wudhu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, karena toharo terkait langsung dengan masalah kebersihan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Inna Allah yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Alat-alat toharo ada tiga, yaitu air, debu, dan batu. Air digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu air mutlak, air mustakmal, air makruh atau air musyammas, dan air najis. Alat toharo yang kedua yaitu debu, fungsinya ialah sebagai pengganti air. Dan alat toharo yang ketiga yaitu batu, yaitu dipakai untuk menghilangkan najis seperti istinja. Macam-macam toharo ada dua, yaitu toharo badaniyah dan toharo ruhaniyah. Toharo badaniyah mencakup membersihkan anggota tubuh seperti wajah, tangan, kaki, dan organ intim. Toharo ruhaniyah mencakup membersihkan hati dan pikiran dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan hasad. Cara bersuci dari hadas dan najis. Cara bersuci dari hadas yaitu adapun tata cara bersuci dari hadas kecil cukup dengan berwudu, sebagaimana wudu sebelum sholat. Dan adapun tata cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi. Adapun rukun mandi ini hanya dua, yaitu niat dan membasuh. Membasuh seluruh tubuh termasuk lipatan-lipatan tubuh yang tersembunyi dengan air. Cara bersuci dengan najis. Cara bersuci dengan najis digolongkan dengan sesuai dengan jenis-jenis najisnya. Adapun tata cara mensucikan benda dari najis mughallaza adalah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali, dan basuhan pertamanya adalah dengan tanah. Contoh najis mughallaza adalah air liur anjing. Najis mukhaffafah cukup disucikan dengan percikan air saja. Contoh air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun serta belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Dan yang ketiga ialah najis mutawassito. Mensucikannya dengan menggunakan air perlu menghilangkan kotoran sampai warna, bau, dan tampilannya menghilang. Contoh najis mutawassito yaitu anak kecil buang air besar, air kencing, dan kotoran binatang, bangkai makhluk hidup tergolong najis mutawassito. Pertanyaannya, apa alat bersuci yang utama? Alat bersuci yang utama adalah air. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 11 yang artinya dan kami menurunkan air dari langit kepadamu untuk menyucikan dirimu dengan itu.
Baiklah, demikianlah presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.